Apa sih anak nih? Gak jelas. Cek. Oke, mantap. Selamat datang di podcast. Jeng, 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 jeng. Tasya, kali ini kita kedatangan tamu nih temen. Itu Tasya, boleh kenalin diri dong biar teman-teman tahu ini semua. Nama aku Tasya. Nama lengkap lah. Nama lengkap. Nama lengkap Natasha Stefani. Instagram. @NatashaStefani_. Boleh dikasih linknya tuh Pak. Juga karena orang-orang harus tahu ini kita kedatangan teman yang spesial nih, ya kan. Jadi untuk hari ini kita akan membahas, mengulik bintang tamu kita ini, Tasya. Dia apa ya, mahasiswa ya? Iya, mahasiswa dari Universitas TELU. Kegiatan-kegiatannya banyak pastinya yang akan kita bahas di sini. Sebenarnya juga kita kan ini Pak ya, udah jauh-jauh hari sih kan mau ngundang Tasya. Benar. Cuman kebetulan Tasyanya sibuk. Iya. Tasya. Tasya juga kemarin udah mengikuti beberapa event di Jambi yang lumayan sih, ya kan. Belum lama Pak ya Belum lama ini dia juga kreativitas anak-anak Jambi dia udah bisa dibilang udah terdaftar nih kamu, ya kan. Jadi Semoga. Tasya ini kuliah di TELU. Iya. TELU itu apa? Telkom University. Telkom University. Itu di Di Bandung. Oh. Ini Tasya di Jambi? Jambi Libur? liburan. Libur. Sedang. Liburan tapi sekalian kuliah online gitu bang. Oh, memang diliburkan dari pihak ini ya, Ya, tahu. kampus. Daring sih, ya kan. Daring. Daring. Tasya di sana kegiatan selain ngampus apa aja? Sekalian ngampus main. Terus kayak lagi suka-suka bikin crafting gitu. Crafting. Terus crafting kerajinan tangan. Oh ya, itu saya tahu. Kalau crafting kurang sih tadi. Wah. Crafting. Kalau kalian lu tahu Kerajinan tangan tahu Pak. Karena istri dulu kan sering tuh. Oh, Kerajinan tangan ya kalau itu. Kalau istri dulu kerajinan tangan bikin asbak. Dari tanah liat. Bahasa kerennya bang. Oh iya, emang harus keren, emang kita harus keren. Crafting. Ya, kita juga harus buat crafting. Terus apa ya, lagi organisasi. Oh, aktif Tasya. Oh, Tasya ikut organisasi. Organisasi apa Lumayan. itu? Kalau di situ Tasya ikutnya IKMAS bang. Apa IKMAS tuh organisasi yang dari daerah gitu, jadi sesumbangsal itu dia punya organisasi di situ, di Telkom itu. Jadi kalau main ke situ berasa balik ke Jambi, balik ke Sumatera. Memang anak-anak rantau Iya, jadinya. anak rantau. Sumbangsel berarti khusus Sumatera atau khusus Jambi? Khusus Sumatera bagian selatan. Oh, berarti Palembang masuk dong berarti. Masuk. Palembang masuk. Berarti banyak lah Banyak lah. yang ikut organisasi itu. Dari Jambi sendiri juga banyak. Banyak juga ya. Oh, berarti lumayan banyak anak-anak Jambi yang kuliah di situ. Lumayan. Oh, boleh itu kan untuk teman-teman yang Iya, benar. mau masuk kuliah, bingung mau pilih kuliah mana ya kan. Terus kalau untuk di sana Tasya jalan-jalannya itu kan, kalau misal di kota besar itu jalan-jalannya kemana? Karena kan ya dari gue sendiri pun nggak pernah jalan-jalan sih. Palingan ke Taman Rimba. Iya, kalau kita kan jalan-jalannya kalau nggak ke rental PS, ke rumah kakek gua, mereka. Sebenarnya sama bang. sama Tasya ya. juga di Bandung jarang jalan gara-gara banyak tugas kuliah gitu kan. Jadi paling jalan-jalannya deket-deket situ. Kalau mau jauh paling cuma ke Ciwidey, ke Ranca Upas. Itu wisata alam gitu. Oh, refreshing ya. Oh, di sana lebih ke wisata alam ya. Tidak menutup kemungkinan sih kalau mahasiswa ya kan yang pasti pusing, dihantui deadline tugas segala macam kan, itu refreshing. Sedangkan di Jambi, kalau di Jambi kan memang kita udah tahu, udah umum, ya kemana-kemana aja. Kan? Jadi sekarang Tasya kuliah semester? Naik semester 5 bang. Oh, naik semester 5. September nanti masuknya baru. Oh, September. Itu masuk kampus Enggak, atau masih tetap daring? Daring semua. Oh. Iya bang. Oh, belum, masih belum ada keputusan Pak ya? Karena masih zona kuning mungkin di sana Pak. Jadi itu sampai kapan isu-isunya ceritanya kalau keadaan sekarang? Tahun depan. Sampai tahun depan, awal tahun atau gimana? Katanya sih awal tahun udah semester depan awal udah masuk. Oh, iya. Iya.
Soalnya kalau di Jambi isunya kan memang di bulan ini sih katanya anak-anak kampus sudah mulai bisa beraktivitas sedikit demi sedikit sih gitu. Kalau di Bandung kan mungkin zona lagi. Kebetulan juga kan Bandung kota besar Pak, jadi kan agak lebih hati-hati kan. Iya. Betul. Ditambah di sini ya Gini aja sih. Tapi ya alhamdulillah kalau di ya, nggak terlalu di Jambi, banyak kayaknya ya. bisa dibilang safe dari COVID-19, enjoy kan. Tasya kan kuliahnya di TELU nih. Mungkin ada teman atau kerabat atau saudara yang nanya, TELU itu apa sih gitu loh. Kali itu universitas. Iya benar. Ada universitas ya. Bener juga sih. Mana tahu. Tadi gue kira itu PT Pak. Ya memang kan karena namanya Telkom nih ya. Telkom udah jaringan lah pokoknya. Nanti ke provider dulu lah Pak. Iya kan. Ada teman-teman nggak? Betul sih bertanya ini. Benar. Tapi kan maksud Jipa ini mungkin gini ya Pak. Kalau di sana kan kita TELU nih kan universitas pasti banyak fakultas ya kan? Iya. Pasti banyak fakultas terus maksudnya kalau orang-orang harus tahu TELU itu apa sih, yang apa aja yang ada di situ gitu kali ya Pak. Betul. Mungkin ya kan. Jadi seperti itu. Dan itu orang-orang kalau datang ke Bandung atau baru-baru daftar nih anaknya biasanya dibilang, oh masuk STT ya gitu kan. Kenalnya tuh STT Telkom. Oh. Nggak ada yang, berarti nggak ada yang nyebutnya TELU ya? Jarang baru-baru ini. Oh anak-anak cuma anak-anak yang udah lama kuliah di situ baru nyebutnya TELU. Enggak gini, biasanya kalau gitu ya gini, STT itu kan sekolah tinggi biasanya ya. Karena TELU itu Telkom University, berarti baru dilantik dari universitas Telkom. Iya, jadi dulunya tuh kan Telkom itu apa namanya, institut gabungan dari institusi-institusi gitu kan. Iya. Dari 4 institusi jadi satu, jadilah Telkom. Berarti itu gabungannya. Kalau untuk kampusnya sendiri itu gimana? Berarti memang satu kampus di situ atau lokasinya ada lagi di tempat Nggak, lain? di satu kampus di situ. Kalau dulu baru mencar-mencar gitu loh, di bagian Bandung sebelah mana. Gitu. Oh iya. Oh sekarang udah digabung. Udah digabung. Tapi katanya di TELU itu ada 2 gedung ya, Syah? 2 gedung. Gimana? Kayak GKU sama apa? FIK ya? Iya banyak kalau Oh, gitu ya? gedung fakultasnya bang. Oh gedung Jadi fakultas. setiap fakultas beda, ada gedung kuliah umum. Kalau GKU tuh gedung GKU kuliah umumnya. Berarti KU gedung kuliah umum. kalau untuk ini nih kuliah umum sama berarti kuliah umum yang satu lagi? Kuliah ya FIK tuh fakultas Tasya, Oh. yang lain ada lagi gitu. Kalau kuliah umum tuh apa tuh biasanya tuh? Yang kalau Kayak- setahu Tasya nih yang Setahu dibahas. Tasya tuh ke yang kuliah-kuliah mata kuliahnya umum gitu, mata kuliah besar nyebutnya, kayak bahasa Indonesia di situ belajarnya. Oh yang umum-umum lah. Iya yang Oh, umum. Yang umum. Kalau yang kayak di bidang Tasya ini Tasya ngambil di Di FIK. Nah, kalau FIK tuh apa aja, Syah? FIK tuh ada DKV, ada seni rupa, desain produk, terus fashion design. Nah ini satu lagi nih Syah. FIK itu apa tuh FIK tuh? Soalnya kan takutnya orang nggak tahu nih. FIK tuh Fakultas Industri Kreatif. Nah, soalnya ada juga nih kalau kayak FIK ini orang takutnya salah nih. FIK kan Fakultas Ilmu Kepelatihan juga ada kan kalau di Indonesia kan. Ada juga tuh FIK. Tapi apa itu ada belakangnya lagi sih FIK nggak salah. Apa atau FIIK gitu, gua nggak tahu juga jelasnya kalau untuk di Jambi. Kalau ini FIK aja berarti ya. FIK. FIK berarti Fakultas Ilmu keuangan. ke Kreatif, Pak. Iya. Oh kreatif, industri kreatif, industri kreatif. Kreatif, Pak. Benar. Ke industri ya. Jadi Fakultas Ilmu Industri Kreatif. Itu tuh meliputi apa aja tuh biasanya? Sudah di bidang apa desa? Di bidang seni gitu bang, seni, desain. Di situ. Berarti untuk anak-anak yang banyak yang tertarik untuk sama desain tadinya ke situ. Berarti kan banyak tuh, berarti kan kalau industri kreatif tuh ya kan seni rupa juga ada berarti. Seni rupa ada DKV, ada desain produk, ada terus apa lagi ya? Kria. Oh, Tasya Kria. itu namanya Kria sekarang bang. Oh, berarti Kria. Tasya masuknya ke situ. Iya ke Kria. Kria aja atau ada sambutannya? Sambungan. Kria aja kalau sekarang baru diubah. Jadi, Oh, kalau dulu kan Kria Tekstil Mode. Iya. Oh, berarti sekarang udah dipisah tuh. enggak, udah jadi satu ini aja bang. Satu jurusan Satu ya. jurusan, Nah, iya. nah teman-teman, jadi Tasya ini memang ini ya di jurusan
Kria ya tepatnya di Tel Galio. Ada nggak Pak? Apalagi tuh Pak kira-kira Pak? Terus menurut gue yang baca nih Pak ya, katanya sih di FIK ini berbeda dengan fakultas lain saya, karena katanya kalau di kayak GKU gitu kan, dia kan pakai baju apa? Oh, beda sendiri. Beda sendiri karena kalau di FIK katanya itu bener sih, pakai baju bebas gitu. Bebas gitu ya? Bebas tapi sopan lah. Oh berarti gitu ya Pak? Kaos juga nggak apa-apa sebenarnya, kayak sopan juga. Penting sopan aja saya. Gue baru mau tahu apa Pak? Berarti kalau yang umum itu seragam. Seragam kayak. Alma mater mungkin. Enggak Jadi? panas. Jadi Cuma kuliah di jam pakai alma mater. iya, kan ada juga yang enggak yo. Gua kuliah nggak selalu pakai alma mater. Alma mater gua dapat pokoknya pas baru masuk itu uang alma mater. Sudah nggak ada. Ada. Memang gitu, alma mater pakainya cuma di awal untuk ospek. Terus jadi yang umum ini nggak seragam ya? Nggak pakai seragam ya? Nggak ada yang, kalau yang pakai seragam tuh anak teknik bang. Ilmu teknik. Kalau Tasya enggak, jadi selama perkuliahan tuh fakultas Tasya bebas-bebas aja bajunya. Kayak anak seni lah bang. Oh ya, memang sih kalau misalnya anak seni kan dia kan lebih bebasin ya. Dia bisa nge-explore kan. Tapi mungkin Pak ada mungkin kan, tapi Apa nih? kata Tasya tadi pakainya bebas tapi sopan. Nah kalau bukannya bebas tapi nggak sopan ya? Anda tidak sopan. Itu sih kayaknya salah lagi sih Pak ya. Bukannya nggak sopan, nggak sopan. Bukannya tidak sopan Pak. Gitu. Pernah nggak saya ketemu tuh muka-muka orang yang nggak sopan? Nggak ada ya, kan pasti kan. Muka-muka nggak sopan. Tasya, alasan Tasya memilih Tel itu apa ya? Kalau alasannya itu tuh emang suka sih sama jurusannya ada di situ. Terus kalau milih Telkomnya karena sebenarnya itu dari awal tuh pengen banget ngerantau kan. Dari nanti mau dengar. Terus gimana? Nggak apa-apa di sini enjoy kok. Nanti bisa di-cut kok. Nanti kita kan. Gimana? Pengen ngerantau ya kan. Terus karena kehidupannya kan bakalan jadi lebih mandiri. Oh ya benar, berarti intinya punya pandangan tersendiri, Iya, ya. punya Punya pandangan misi. tersendiri. Awalnya sih pengen lebih mandiri ya, pengen belajar mandiri. Jadi Tasya ini punya misi canggih. Canggih dong. Misi canggih. Anak mandiri. Misi apa? Anak mandiri. Oke, misi anak mandiri sudah ada sekarang. Jadi Tasya di sana tuh benar-benar memang fokus kuliah. Ya, main lah bang juga. Main, Iya. pacaran gitu. Pacaran mungkin pacaran Ya, mungkin yang boleh teman-teman nanti yang ada apa namanya kepoin Instagram Tasya. biasanya kadang-kadang kayak gitu nih. Ada itu Pak pasti. Kadang-kadang si mata keranjang itu. Kadang-kadang udah dikasih nih alamat IG-nya siapa nih Tasya. Ketimbang Langsung Pak. Langsung nih men, ya kan? Dijamin nggak ada sih bang kalau Tasya. Berarti kalau gimana tadi Nggak saya? ada kalau Tasya yang bakal searching tuh nggak ada. Kita nggak tahu. Buaya ini pinter. Buaya kan bisa nyelam ya kan Pak? ya maksudnya gue kan ketimbang teman-teman nge-DM kita kan. Daripada nge-DM kita nanti, bang itu siapa bang bintang tamunya bang? Boleh dong, Bang. Boleh saya kenalan dulu ya kan. Terus ada nggak Pak? Nah kalau untuk apa tadi? Terakhir tadi mana Pak ya? Lupa Pak. Ini yang masalah seragam tadi nggak ya? Oh iya masalah seragam dong. Apa pakaian bebas Iya, tadi? pakaian Ya. Kalau Ya untuk- muka nggak sopan itu. Muka Anda tidak sopan. Nah kalau untuk Tasya nih, kan tadi udah ini ya alasan untuk memilih jurusan Tasya gitu. Nah posisi Tasya sekarang jurusan apa? Jurusan Kria. Oh Kriya tadi Pak. Kalau Nah kuliah- kalau untuk masuk ke Kriya itu ada kayak Syarat-syarat. betul. Syarat-syaratnya tuh paling penting tuh nggak ini. Pertama nggak buta warna dulu. Oh gitu ya. Berarti Kria ya? Karena dia Tapi kan kalau lebih dia nggak bisa gambar tuh gimana sih? Nggak apa-apa Tapi dia bang. mau masuk situ. kan sekarang kan zaman sekarang gambar udah pakai laptop Pak. Enggak dong, ada juga yang manual dong ya. Awal-awalnya pakai manual juga dia bang. Iya, enggak kalau gue dulu pakai laptop. Oh, dulu lu pakai laptop. Heeh. Jadi manual
enggak sekarang manual. Enggak sih, zaman dulu kan waktu orang-orang belum ada laptop kan gue udah punya Pak. Oh, Cuman Iya. zaman sekarang orang-orang udah punya laptop semua, gue udah nggak ada. anjir. Gitu. Jadi dulu dia udah canggih duluan. Lahir dari masa depan nih berarti si Yoga nih. Ya kan? Nah, kalau Kria nih si Syah. Kan Krianya ada nggak bagian-bagian tertentu lagi apa sih di Kria tekstil Kria aja ya tadi ya, Kria ini. Gitu. Kayak apa sih yang dipelajari di situ tuh gitu. Yang dipelajari tuh soal banyak. tentang kain. Yang coba diurutkan dari utama aja yang Oh, pertama dari kira biar lebih enak tersusun kan. Kain. Terus dari semesteran aja ya bang? Boleh Nah, kalau boleh. misalnya Poin-poinnya aja. dari kuliah Tasya tuh awal semesternya belajar yang kayak tadi abang-abang bilang, gambar dari Oh, nol gitu. Oh. Terus nyusun buat warna gitu, ngebuat warna, gabung-gabungin warna, nyocokin. Palet atau gimana? Palet warna atau gimana? Bukan, Oh, kayak jadi gini misalnya gini Pak. merah, Jadi biru, jadi kalau misalnya kayaknya Tasya gambar gitu kan, warnanya itu masuk Pak. Jangan sampai warnanya acak-acakan. Nah, bisa gitu. buat mengetahui itu. Heeh. Terus ada lagi nggak Gap? Terus kalau semester awal tuh paling dasar-dasar gitu, sejarah. Semester 1-2 gitu. Berarti intinya kalau di Kria ini memang dari awal ya, dari gambar dulu terus nanti pewarnaan ya. Pewarnaan tuh bisa masuk ke ini dong, kombinasi cat Iya. segala macamnya kan. Gua Tuh pengen. buat Itu namanya teman-teman. Nirmana. Apa namanya? Nirmana bang. Oh, Nirmana. mata kuliahnya tuh gimana? Iya, mata kuliahnya Nirmana. Nanti bukan cuman kayak gambar-gambar gitu, ada yang pakai, kita kayak nukang gitu loh bang, jadinya di situ. Maksudnya Ada gimana yang nih? pakai paku gitu. Jadi pas masuk situ, Tasya awalnya ini jurusan apa kok nggak sesuai? gitu. Iya, kok ketemu palu ya. Ketemu palu ya. Jadi kuli. gitu. Terus gimana tuh waktu pertama tuh kan? Iya. Kamu ketemu ini nih kayak benda-benda itu tadi. Itu gimana tuh reaksinya kayak palu paku Kan udah jarang ketemu nih. Ada palu. Iya. Terus gimana sih kan udah ketemu? Itu nukang Pak. Iya, nukang bang, beneran nukang gitu. Tapi Iya. beneran nukang serius? Iya nukang kayak Oh. bikinnya tuh buat prakaryanya tuh nukang jadinya. Tapi asik seru. Asik ya? Nukang gimana sama maksudnya? Bukan bangun rumah. Iya maksudnya atau batu itu Asbak. Iya. Aku udah lah kok gitu pokoknya. Iya kan teman-teman Oh iya. Kalau gue mah Terus gimana tuh? Jadi tuh membuat, kalau Nirmana tuh kan artinya tanpa makna. Arti Nirmana. Nirmana itu tanpa makna. Iya. Keren tuh kayak nama band udah Nirwana. Nirmana. Jangan-jangan Jadi bikin Tukul. ini Terus kayak apa? Membuat kita peka sama yang kita ahli seni gitu. oh gitu. Tapi memang ada basic seni untuk seni-seni di dunia itu nggak sekarang nih. Waktu Tasya masuk kampus itu. Gak ada sama Nggak ada. sekali. Ya. jadi Tasya di situ cuma datang main masuk aja gitu. Atau ada niatan lain. Tapi bagus sih Pak gitu Pak. Berarti kan Tasya ini dari Jambi datang ke sana kan pengen nemuin jati diri. Iya kan? Siapa yang berdiri? Enggak. Kan Si Jati. Ya, sih iya kayak si Jati. Jati Enggak yang si berdiri Jati diri. namanya Pak. Jati emang yang berdiri diri, Pak. Kan ada Jati berdiri diri. Nah, jadi jangan bilang ini Tasya salah jurusan atau gimana? Bener. Oh, tapi berarti PGRI. berarti memang berarti memang niat ya, niat Iya, niat. harus masuk ke UT ambil jurusan Kria. Kan kadang-kadang ada orang nih kayak gua kan masuk ekonomi, rupanya masuk ekip ekonomi, pendidikan dong rupanya ya kan, gitu. Berarti memang udah niat Tasya ya. Udah niat. Nah, Itu setelah itu apa lagi tuh biasanya tuh? apa, Kan setelah- tadi ada gambar kan berarti otomatis desain dong masuk. Iya, desain. Mulai ilustrasiin desain kita Manual. manual. Iya, manual dulu. Semuanya manual dulu, baru ntar belajar yang apa digitalnya. Oh, digital. Supaya peka sama apa yang kita kerjain. Oh gitu. iya benar. Ada nggak sih di sana Tasya nemuin teman gitu yang benar-benar nggak bisa gambar? Ada. Iya. Tasya. Serius nggak bisa gambar? Berarti bisa bergambar. Iya. Nggak, Kalian nggak tapi mungkin kan nggak bisa gini, gambar. nggak gini. Jadi teman-teman dia bilang dia nggak bisa gambar dengan gambarnya kalau yang
menurut gua tuh di Instagram. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kalian cek sendiri Instagramnya nih pokoknya. Terus Ngejual banget. enggak ngejual loh, tapi beneran. Jadi kamu bilang kamu nggak bisa gambar nih, Iya. dengan kayak gitu nggak bisa gambar, itu kan hal yang aneh sih ya kan. Jelas Berarti seperti itu, Pak. gimana kalau orang yang udah bisa dia kan nggak bisa gambar, gambarnya aja kayak gitu. Ada mungkin temannya, kamu bisa gambar nggak? Bisa dikit-dikit. Itu gambarnya Iya, kayak mana? itu gimana kan? Ih, Iya, kan? banyak yang lebih hebat dari Iya. Bang. Ya maksud kayak gini loh. Yang benar-benar nggak bisa gambar, yang bahkan gambar buat lingkaran pun Kritis. lonjong. Pakai masker atau Ada nggak? Ada awal-awalnya Ah, ada. Tapi Lama-lama gara-gara ke lingkungannya ngebangun buat jadi orang yang bisa gambar ya tercipta lah. Iya. tercipta lah gambar yang tapi kalau aku bilang sih kayaknya bukan kamu nggak bisa gambar sih, karena kita kan mungkin punya karakter masing-masing gambar gitu loh. Sementara mungkin ada orang yang bilang ketika kalau aku ya udah lihat postingan kamu di Instagram itu memang karakternya apa ya, udah keren banget lah pokoknya gitu. Besar Sampai kepalanya. enggak, pokoknya sampai diundang kan, sampai Jambi kemarin kan disuruh gambar kan Pak ya? benar. Betul tuh Pak. Nah, cuman seputar itu sedikit, aku mau tanya, ini kan kalau kita lihat ya kan, Pak Tasya ini kan kayak gini nih orangnya, simple, tenang aja. Tapi kalau lihat gambarnya itu bukan gambar-gambar orang yang karakter seperti Tasya sih. Cuman kok dia bisa gitu. Itu gimana? lain, Nge-explore Pak. gitu Pak ya. Sisi lain, sisi lain itu Sisi lain. memang apa ya, mood kamu di situ atau gimana tuh? Iya, kayak ya mood aja sih sebenarnya. Terus aku lihat juga di gambar itu karakter yang paling dominan itu gambar mulut tuh, ada artinya nggak kira-kira? Ya kan biasanya kan setiap gambar ada arti kan Pak ya? Iya, biasanya kalau bisa dibilang artwork ya mungkin ya, dia gambar pasti rambut kan, apa yang dipikirkan sama dia pasti keluar di situ tuh. Curahkan di situ. Jadi tuh kalau misalnya Tasya ngegambar yang di postingan Tasya tuh awalnya biar itu bercerita, Tasya tuh bikin mood board dulu. Gimana tuh? Mood board itu jadi kayak kumpulan foto-foto Iya. itu yang dijadiin satu buat sumber ide. Oh, gitu. Berarti udah di setting ya untuk nimbulin moodnya, ada setting juga ya. Itu kan ini yang Tasya posting itu buat tugas Tasya kemarin, benar. buat tugas baju gitu kan. Jadi setiap apa namanya, setiap karya tuh harus punya backgroundnya. Jadi nggak asal. Asal gambar. Iya, makanya tuh yang aku tanya kan, maksudnya tuh mood ini berarti memang dibangun untuk membuat suatu karya gitu ya kan. Berarti kan mahal karya kan. Mahal. Kalian jangan sembarangan. Karya itu kan ini Pak, nama jalan, makanya Ini mahal. kan karya maju ada di sini. Karya tunggal juga ada sih Pak PT. Kan nggak mungkin juga dijual, ya kan? Karya bakti. Bakal mahal. Mungkin Iya, jalan karya jualan mahal. Soalnya gitu. Jadi terus udah ke situ tuh udah gambar nih kan, kalau gambar tapi memang basicnya ke situ ya. Pewarnaan juga kayaknya kalau aku perhatiin warnanya memang arahnya ke warna-warna itu dominasi. Jadi udah lengket karakternya gitu. Atau memang gimana? Ketemu di situ sih Bang, karakternya ketemu di pas kuliah gitu kan. Suka gambar yang gimana dari awal tuh udah nyaman sama yang gambarnya kayak gitu. Kalau udah nyaman. Iya benar sih. Ngomong kayak gitu kalau udah nyaman. Terus gini. susah. Gak lain cerita. Kok lucu sih Pak? Enggak, lu bener kok. Ya, lu ngomong kalau udah nyaman memang susah ya kan Syah. Kalau udah nyaman dan gambar itu dan pewarna-pewarnaan itu udah susah tuh mau Pasti gitu. Tapi Karakter. pernah nggak nyoba untuk gambar-gambar yang lain di luar? Kalau yang selama ini kan yang itu tuh yang seperti gambar di Instagram itu, kalian bisa cek nanti teman-teman. Nah, di luar dari itu pernah nggak nyoba? Pernah banyak. Banyak juga ya. Cuman gimana ya? Suka. Cuman pengen postingnya yang gitu aja. Oh gitu. Tapi kayaknya memang itu jadi karakter ya, kayaknya. Iya. Gambar ini Tasya udah gitu. Ya kan. Jadi kalau Amin. ya benar. Soalnya yang di event kemarin gue sempat stalking sedikit kan di snapgram Tasya kan. Wah, gambarnya masih yang ini nih. Karena gue suka gambar itu Pak. Gambar itu memang kayaknya udah ada ceritanya sih di situ tuh gitu.
panjang ya ceritanya. Iya Pak. Kita nggak mungkin cerita ini sendiri kan Pak ya. Iyalah. Terus Tasya ini selain di kuliah itu, selain gambar, kalau untuk bahan-bahan pakaian itu masuk nggak ke apa namanya Pak? Pemilihan Ya pemilihan bahan gitu kan, nama-nama bahan segala macam itu masuk ke dalam kuliah masuk ya. Berarti bukan cuma ngegambar. Bukan. Dari ngegambar, milih-milih kain. Terus yang selain dari kain juga masuk ke situ bang. Contohnya Kayak misalnya contohnya apa ya? Nih pot. gitu, bisa plastik, resin buat Resin ya, boleh resin. resin. Nah, Kayak bahan sejenis plastik juga lah hampir. Plastik. Jadi resin itu seperti kalau lu tahu mainan-mainan tuh biasa banyak dari resin juga tuh. iya. Mainan-mainan Asbak. anak-anak. Oh, gue tahu mainan. Ini Pak, yang apa namanya waktu SD itu terjun payungan. Itu apa sih yo? Nggak ada itu Payung. terjun payung. Apa kalau Itu beda bensin. dong. Apa tuh? Bunyi. Buncit. Nggak, pokoknya resin itu sih Nggak, biasa nggak, banyak nggak. juga dipakai nih yo. Pokoknya gue jelasin gue tahu juga resin tuh kayak biasanya kayak untuk main-mainan itu sering juga pakai itu. Yang asbak juga tadi kata Tasya tadi gitu. Terus aplikasi Tasya tuh lebih banyak kemana berarti? Itu bebas pilih atau gimana? Ada mata kuliahnya bang masing-masing. Oh, berarti udah dipilah-pilah ya berarti ya untuk pengaplikasian proyek kita ya, Iya. proyek ya. Udah ngolah kain, ngolah barang, ngolah benda gitu. Berarti Tasya sampai ke pembuatan baju pun masuk. Mas, Yang foto-foto kemarin termasuk tuh. iya, foto-foto dari Produk. mulai. Nah itu awalnya dari mood board itu tuh bang. Oh, gimana tuh? Coba boleh diceritain sedikit tuh. Jadi itu kan mood board nih, bikin mood board dulu, tentuin temanya dari situ. Terus masuk ke perancangan busananya itu ada kita bikin berapa sketsa gitu, deskripsiin dulu baru kita bikin sketsa. Sketsanya ada 10, 20 gitu. Dipilih ntar dari situ 3 sketsa yang mana baru dirangkum lagi jadi satu sketsa yang mana mau direalisasiin. Itu yang milih sketsa dosen atau kita sendiri? Dosen. Nah, Oh, iya. dosen. Terus Jadi kita yang ngembangin terus. Jatuhnya kayak konsultasi gitu bang. Iya, Pak. berarti buat 20 sketsa itu Tasya bikin sendiri. Ini Sketsa kain kan maksudnya? sketsa figur Figur, kan? ntar dipakein baju gitu. Kalau disimpulkan mungkin misalkan mau bikin kaos atau mau bikin hoodie atau mau bikin blazer gitu ya, sketsa seperti itu ya. Oh, berarti gitu. Berarti Tasya ini larinya ke desainer gitu Pak ya? Iya, bisa bilang gitu loh. Ya kan, desainer fashion ya lebih ya. Tuh buat Tapi luas teman-teman. sih bang, Ya, luas nggak cuma desainer fashion doang. berarti terserah kita memilihnya nanti akhirnya kita mau di mana gitu. Iya. Berarti banyak pembelajaran yang kita dapat dari awal masuk kuliah sampai akhir pun. Setelah itu kita bebas mau larinya kemana karena ilmu dari situ kita banyak dapat Pak. Dari ngedesain, pemilihan bahan segala macam ya Pak. Penelitian juga nanti ada gitu bang. Jadi Penelitian. penelitian. Oh iya. Terus kalau Tasya lebih suka kalau dari tadi itu kan tadi udah dipilih oleh dosen, terus sampailah kita kerjain proyek itu. Kalau Tasya ngerjain ada nggak apa ya yang Tasya suka sih kalau dari figur? Kira-kira mau bikin apa gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya kalau proyek Tasya ini akan diaplikasikan ke misalnya kayak aku mau bikin jaket atau mau bikin ini nih gitu. Ketika dosen ternyata memilih kamu coba bikin blazer aja nih ya, pola yang diambil itu Tasya gimana tuh? Suka nggak atau gimana? Suka, maksudnya itu yang kita udah gambar itu sebenarnya itu udah ngecerminin diri kita gitu. Jadi otomatis makin lama awalnya kita nggak tahu nih kalau kita disukain ini, makin lama diarahin kita bakalan ketemu diri kita aja di desain yang terakhir gitu. Terus kalau project itu kan banyak kan gitu. Project yang menurut Tasya yang inilah yang paling Tasya wah ini banget sih gitu. Maksudnya ngerasa Passionnya lah di situ. Pencapaian gue di sini gitu. Paling suka tuh ngedesain pattern bang. Pattern tuh gimana sih jelasinnya? Pattern tuh kayak ini ya, kayak kalau kita dengan secara
mungkin dasar aja ya, dari kumpulan banyak gambar itu kan, biasanya nanti di transparasi ke objek, ya kan, terus bikin banyak lagi itu gitu. Biasanya gitu. Ntar jadiin kain, nah supaya kayak ya ngelukis pattern gitu, jadiin baju. Produk ya berarti ya. Produk. Terus masuk ke fotografi juga, kemarin kan ada tuh, aku sempat lihat kamu moto-moto fotografer itu produk ya. Di Jambi itu Tasya bikin di Jambi atau gimana? Itu di Jambi bang. Bikin sendiri. Kalau produknya dari Tasya tapi fotografernya temen. Maksudnya produk itu ketika pengerjaan produk itu dikerjakan handmade atau memang minta bantuan kan mungkin ada tukang jahit atau keterbatasan ini kan. Iya ke tailor dulu. Oh ke tailor. Itu soalnya pisah mata kuliah kan, kalau yang ngejahit beda sama yang iya. Jadi Tasya tinggal ngarahin, ngasih pola, ini polanya seperti ini, jahitannya seperti ini. Oh gitu, berarti keren emang. Asik Pak ya dari situ ya. Jadi kita kuliah di situ tuh bisa nemuin jati diri kita nih kemana gitu loh. Diri kita nih lebih ke kegelapan, ya kan? lebih ekspos kan badannya kan. Kita lebih ekspos kalau di kuliah jurusan itu. Jadi kan kita tahu nih, wah kok diri gue ini terlalu gelap ya. Enggak gitu dong, bukan kulitnya yang gelap, ya kan? Tapi kan nggak semua ya kan Syah. Nggak mungkin semua orang harus kita paksakan ini bagus, kita semua orang ke situ, enggak lah, pokoknya sesuai ini ya. Iya, makanya gue bilang gitu Pak. Dari hati. Ketemu sama diri kita sendiri gitu, passionnya kita di mana gitu kan, gambar yang kita suka gimana. Misal ada orang suka nih sama akuntansi, tiba-tiba masuk situ Pak, kan pusing juga Pak. Iya gitu nah ya kan. Kebetulan Tasya nih orangnya mungkin fleksibel, tapi SMA-nya kemarin SMA atau SMK nih? SMA ya. SMA, tapi di situ kaget nggak pertama-tama awal itu? Wah ketemu yang beginian nih, atau memang udah suka dari sebelumnya? Kaget seru gimana? Berarti kayak tantangan gitu ya? Tantangan, oh ini aku ada ini baru gitu kan? Bener. Kuliah tapi kuliah yang bener. Yang kayak Tasya ini Pak cocok untuk anak-anak yang malas nulis. Oh iya benar. Ya kan? Yang lebih suka ke langsung ke materi, terjun ke lapangan gitu kan. Itu kan lebih asik. Yang gini aja, yang kamu kuliah atau yang sekolah yang buku catatan matematikanya yang di gambar-gambar yang di belakang biasa tuh banyak tuh. Banyak Pak, kadang-kadang graffiti, kadang-kadang orang kan bikin gambar lagi. Gitu tuh. Gua ada pernah ketemu waktu praktek anak itu Pak, nekat Pak. Gua kan PL kan ngajar. Belakang gambar mobil bus Pak. Banyak Pak. Gambar tangan sumpah. Gambar mobil ini bakal bagus untuk jadi ini muka nih. Karena kan ketimbang dia ngegambar di situ kan lebih baik gambarnya itu yang dihasilkan dari tangannya itu kan dikembangin lagi kan. Setidaknya kan basic udah dapet kan dari situ. Gue sering dulu gitu Pak, pelajaran MTK. Terus 100 lembar ini belum ada sampai selesai segaris. Pelajaran MTK selesai udah. Besok pelajaran MTK lagi buku baru lagi. Buku baru lagi. Jadi cuma segaris-segaris. Pas Satu kertas bisa segaris. Tapi buku habis gitu kan. Tapi lu ngalamin nggak waktu ngumpul catatan seperti itu? Lalu catatan kemarin dikumpul ada nggak sih? Gue sih Pak nggak pernah kumpul catatan. Iya ini kan nggak pernah kan. Nah terus lah suka dukanya kira-kira gimana tuh kalau ini kita jujur aja ya, maksudnya kan kita kuliah pasti ada suka duka dong ya kan, ada sukanya ada enggaknya, sulit gitu kan. Itu apa tuh kalau di jurusan Tasya ini? Suka dukanya paling sebenarnya kalau dijalanin mah semuanya ini aja normal aja kayak anak kuliah biasanya. Iya. Tugasnya banyak ya. Tugasnya banyak. Pusing ya kan. Terus duitnya banyak juga. Kalau misalnya buat proyekan tuh lumayan gitu Bang. Itu sih susahnya gitu. Jadi iya benar juga ya. Karena kan dia kan kalau buat proyekan itu kan dengan biaya sendiri. Terus gini, kalau kita kan kalau gua paling kalau kuliah dulu itu kan buatnya makalah ya. Ya kan? Makalah itu kan orang terima jadi tuh orang yang ngerjain kan. Gua tinggal bayar 7.000 Bang. Bayarnya Pak ya? Iya 7.000 Bang. Kalau dia nggak bisa berarti kan? Ketahuan. Oh ketahuan. Iya, bakalan ketahuan. Enggak, posisinya biarpun kita kerjain proyeknya ke orang, tapi kan enggak untuk dibilang sayang duitnya ya. Sih. Maksudnya sayang kalau ngasih proyek kita ke orang. Iya, benar. Lebih baik kita ngerjain sendiri terus kita paham sendiri ilmunya untuk kita. Karena kan? praktek.
Sama kayak anak-anak yang kalau misalnya skripsi itu Pak, beli skripsi sama orang ya kan. Iya benar. Dia selesai buat skripsi sama orang, ngasih orang uang gitu kan. Kertas. Sampai ke rumah dia harus belajar lagi Pak. Iya benar. Ya kan? Kalau misalnya dia ngerjain sendiri, dia langsung hafal Pak, karena dia sendiri yang nulis. Betul. Nggak perlu lagi dia untuk ngapalin atau apapun itu. Jadi rugi dong kalau kita ngasih ke orang project itu kan. Seharusnya kita dapat ilmunya nih, kalau bisa pun jadi walaupun nggak sempurna kan kita tahu salahnya kan berarti kan. Iya. Itu kalau untuk satu project kalau kisaran lah. Kalau ini kita ngomong kisaran aja sih. Terbesar. Kita langsung aja ngomong terbesar. Menghabiskan biaya berapa tuh? Nominal nih bang. Iya nominal nggak apa-apa. Ya ini gini aja Pak, Bapak sebutin nominalnya, Tasya bilang mendekati. Boleh. Nggak pakai papan tulisan gitu Ya, bang. kita langsung bulatin aja sih gitu. Ntar pakai rumus lagi ya kan. Rumus rincian biaya beli tinta kan susah kan ya Dia kan. pakai kayak gitu tuh. Iya sebenarnya iya ya kan. Coba Bapak sebutin Pak. Kan Bapak yang tahu tuh bahan-bahan. 2 juta. Kalau project yang kemarin ada foto-foto Ya, tuh, kemarin aja itu. Itu ya itu udah itu langsung yang tuh. paling gede tuh. 2 kena. 2 kena. Wah, Sih. tuh. Jadi memang untuk kuliah di bidang ini butuh dana ya, butuh dana yang agak lumayan. Tapi itu Cuman hasilnya pun bagus. hasilnya benar. Makanya rugi kalau kalian kasih tugas Project ini apa? project ke orang gitu. Ya, karena hasilnya mungkin semoga aja kedepannya nanti ini nih bisa jadi apa nih? Jadi Apa ya, lebih mahal sih, lebih ada harganya pasti kan. Desainer fashion kita panggilkan Natasha Stefani. Itu kan ilmu Pak, pasti Gini Pak. Iya, betul kita di bawah bertiga nih. Waduh, kita undang. Ini pernah podcast sama Nata ini. Iya kan? Ya sih, besok kalau misal Tasya ini kan jadi desainer kita yang model bajunya Pak. Oh, gitu. Bisa Kita udah juga tua, ya. Pak. Kita udah tua, Pak. Ya ada Nggak lah Pak, laku, model-model Pak. dua Pak. Cuman badannya nggak kunci. Ya Pak. Gitu aja kuncinya Pak. Kalau kita sih, kalau kita mungkin ya kan Sa, diundang ke sini, Bang, mau nggak model apa? Kain kapan, Bang? Kain kapan? Kalau nggak kain batik, Bang. Batik, Pak. Nggak laku lagi yang model-model yang bagus. Terus, nah kita ngomongin harapan lah. Harapan Tasya nih, ya kan? Harapan Tasya untuk Kedepannya ke depan selesai setelah kuliah. ini. Setelah Setelah kuliah. ini. Kedepannya sih Tasya ngarepin diri Tasya tuh lebih matang buat pekerjaan tuh lebih siap gitu loh. Karena di kuliah tuh kan udah dapat tekanan yang itu nih dari dosen. Iya. Nah, ntar di kerja kan lebih lagi tuh, udah siap gitu. Terus lebih kreatif lagi, lebih pemikirannya lebih terbuka lagi ya. Terus Belajar ya pokoknya terus ya. Belajar Terus. Kalau harapan gue sih Pak, ini Tasya punya toko sendiri Pak. Terus Terus kerja di situ. kok gitu, Jadi model gitu Pak. sabi juga. jadi Syah, ini kan kita ngomong itu terus ada nggak apa ya kalau ini gue lupa lagi tadi nih mau nanya apa nih kan harapannya kan kalau kita kan kalau di dunia itu ya kalau untuk di kota kita di Jambi ini kan ini kan agak Masih sedikit lah Pak ya. masih sedikit terus orang juga agak kurang peduli dengan hal ini gitu kan orang taunya Jambi ini konsumtif gitu taunya beli aja gitu loh itu menurut Tasya gimana? Menurut Tasya sih lebih banyak eksplor lagi anak-anaknya. Sebenarnya tuh banyak kita tuh, cuman nggak muncul ke permukaan. Ya itu tadi maksudnya jadi kayak Tasya ini kan kalau bukan ini ya bukan gua misalnya kita tinggal di sini bukan maksudnya cuman Main lagi ke support teman-teman. iya orang-orang harus tahu nih gitu loh maksudnya Syah. Jadi ketika ada orang hebat kalau gua anggap bisa hebat lah selesai dari sana dia bisa ini kalau di Jambi ini kan agak kurang berkembang nih kan maksudnya kalau di Jakarta atau di kota-kota besar ya mungkin lebih asal kita terus expose kan Malahan bisa buat usaha sendiri nah Pak ya. benar cepet tuh orang-orang itu nggak mau ketinggalan karena Bisa dunia mereka- fashion termasuk saingannya kan ini berat orang harus ada inovasi-inovasi baru ya kan Nah di sana kebanyakan mencintai lokal Pak ya. local pride Iya. support local pride Support local pride. Pride. Gitu aja pokoknya ya kan nah terus Syah satu terakhir ya mungkin ya ini harapan tadi sudah ya tips lah kalau untuk teman-teman yang kira-kira ada minat nih yang Atau yang baru tamat sekolah. untuk masuk ke UT kira-kira ada nggak tips-tipsnya? Tips-tipsnya paling tuh waktu udah masuk nih, mungkin masuknya tuh bakalan mudah sih, bukan mudah Tinggal ngeremehin masuk, sih gitu kan, tapi lumayan dibandingkan PTN itu yang susah.
kalau jurusan Tasya Iya. itu masuknya mudah tapi lulusnya tuh butuh effort yang ini, Iya. jadi harus punya passion, jangan ikut-ikutan. Nah, iya benar. Terus paling kuat ini, Iman. kuat iman. Kuat iman ya. Pinter ngatur waktu. Karena kalau nggak pinter ngatur waktu udah bubar tuh, deadline mulu, tugas tumpuk, stres. Gitu ya. Pokoknya tuh intinya ini memang bisa dibilang udah jurusannya udah hampir kayak teknik ini, ya kan? Tapi sih kalau gue lihat Pak, karena kan dia kalau misalnya untuk lulus sulit tesnya kan. Berarti dosen di sana pengen lihat hasil terbaik dari anak itu, baru mereka bisa lulus. Kalau misalnya hasilnya masih standar, untuk apa ya kan? Iya. Karena mereka kan pengennya ya anak-anak yang keluar dari sini itu berkualitas. Tapi memang jurusan ini yang aku baca-baca beberapa artikel itu memang ini nih lagi sangat apa ya, udah up nih, sudah sangat apa ya, udah terkenal lah, sudah mulai diminati banyak orang ya kan. Tuh. Ada enggak kira-kira? Ini sih Pak cukup. Sudah cukup kita aja palingan ya. Nah. Karena kan takutnya teman-teman kan terlalu bosan melihat muka bapak. Muka saya ya. Nah, kalau gue kan Enggak sih sebenarnya ya. Jadi orang-orang yang bosan lihat muka saya, lihat muka saya Terlebih lebih lama. kepada wanita. Biar muntah ya kan. Kalian kita aja ya. Oke, terima kasih Tasya sebelumnya udah datang ke podcast kita ini ya udah kan. dapetin waktu. Next nanti mungkin ada kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi. Betul itu Pak. Oke, langsung aja. Dadah.